teman-teman, di sini saya Elvin Yulia Mandasari dari Fakultas Kesehatan Prodi S1 Keperawatan Universitas Kediri ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah metodologi penelitian dengan judul hubungan antara kualitas hidup ibu dengan status gizi anak usia 6 sampai 12 tahun. Latar belakang. Di dalam mencapai status gizi anak yang optimal, maka peran seorang ibu penting bagi seorang anak. Sehingga dengan mengupayakan kualitas hidup ibu untuk menuju status gizi yang baik akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM menjadi lebih maksimal. Masalah gizi pada hakikatnya adalah masalah kesehatan masyarakat menurut Supariasa 2012. Namun, masalah gizi bukan hanya berdampak pada kesehatan saja, akan tetapi berdampak pula pada pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas di masa yang akan datang, menurut Sari 2010. Dalam upaya meningkatkan perbaikan gizi masyarakat di Indonesia, dapat dilakukan melalui beberapa hal. Salah satunya adalah meningkatkan kualitas hidup ibu, di mana kualitas hidup ini menurut The World Health Organization, Quality of Life Approved WHO UL BREF Stikno 2011. United National Development Program atau UNDP menyebutkan bahwa IPM Indeks Pembangunan Manusia, di mana IPM ini adalah untuk menggambarkan kualitas hidup manusia. Sejak krisis ekonomi, IPM Indonesia tahun 1999 menjadi 64,3 dan peringkatnya turun menjadi urutan ke-110 pada tahun 1995 sampai 2005. IPM Indonesia meningkat rata-rata sebesar 0,93% tiap tahunnya. Namun, pada tahun 1995 sampai 2001, peringkatnya cenderung turun. Pada periode tahun 2001 sampai 2005, peringkatnya naik lagi menjadi urutan ke-107. Namun pada periode 2006 sampai 2010, IPM Indonesia turun peringkatnya lagi dengan IPM sebesar 61,3 pada tahun 2010 atau Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia 2010 Kamaludin 2009. Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas hidup di Indonesia semakin menurun dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, butuh peningkatan kualitas hidup, khususnya ibu, untuk membangun status gizi anak yang baik. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2010 menyebutkan secara nasional prevalensi kurus pada kelompok anak 6-12 tahun adalah 12,2%, terdiri dari 4,6% sangat kurus dan 7,6% kurus, dan 13-15 tahun adalah sekitar 11%, sedangkan pada kelompok anak 16-8 tahun adalah 8,9%. Di daerah istimewa Yogyakarta, prevalensi status gizi pada umur 6-12 tahun menurun. Indeks massa tubuh IMT dibagi umur adalah sangat kurus 2,7%, kurus 5,6%, normal 83,5%, dan gemuk 7,8%. Pengertian kualitas hidup. Definisi kualitas hidup. Kualitas hidup menurut World Health Organization atau WHO yang dikutip oleh Skeffington, Lovely, and O'Connell 2004 adalah persepsi individu mengenai posisi individu dalam hidup dalam konteks budaya dan sistem nilai di mana individu hidup dan hubungannya dengan tujuan, harapan, standar yang ditetapkan dan diperhatikan seseorang.
Faktor yang mempengaruhi kualitas hidup. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup menurut Ghazali 2005 diantaranya mengenai diri sendiri, adaptasi, merasakan penderitaan orang lain, perasaan kasih dan sayang, bersikap optimis, mengembangkan sikap empati. Ruang lingkup. Secara umum, terdapat 4 bidang domains yang dipakai untuk mengukur kualitas hidup berdasarkan kuesioner yang dikembangkan oleh WHO. Bidang tersebut adalah sebagai berikut. 1. Kesehatan fisik. 2. Kesehatan psikologis. 3. Hubungan sosial. 4. Lingkungan. Pengukuran. Pengukuran kualitas hidup menggunakan standar kuesioner WHO QL-BREF. Status gizi anak usia 6-12 tahun. Pengertian. Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi, dibedakan atas gizi buruk, kurang baik, dan lebih, menurut Al-Masyar 2010. Pengertian anak usia 6-12 tahun. Anak usia 6-12 tahun disebut sebagai masa anak-anak atau masa laten. Mempunyai tantangan baru, perkembangan dan pertumbuhan kesehatan membutuhkan peningkatan pemisahan dari orang tua dan kemampuan menemukan penerimaan dalam kelompok sepadan, serta merundingkan tantangan-tantangan yang berada di dunia luar, menurut Nelson 2000. Gizi yang dibutuhkan anak usia 6-12 tahun. Menurut Waryana 2010, gizi merupakan unsur yang penting dalam memenuhi kebutuhan nutrisi, mengingat zat-zat gizi berfungsi menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan, serta mengatur proses-proses kehidupan dalam tubuh. Selain itu, gizi bertumbuh dengan perkembangan otak dan lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi anak. Menurut Waryana 2010, faktor-faktor mempengaruhi status gizi terdiri dari 1. Faktor langsung dan 2. Faktor tidak langsung. Faktor langsung meliputi asupan makanan dan penyakit infeksi. Dan faktor tidak langsung meliputi ketahanan pangan dan pola pengasuhan anak. Peranan gizi. Menurut Waryana 2010, peranan gizi bagi anak sekolah terdiri beberapa aspek, yaitu aspek gizi dalam pertumbuhan fisik, aspek gizi dalam pertumbuhan otak dan kecerdasan, aspek gizi dalam produktivitas kerja, aspek gizi dan daya tahan tubuh terhadap infeksi. Kebutuhan dasar anak. Menurut Tanuwijaya 2008, kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang secara garis besar dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu 1. Kebutuhan fisik biomedis, 2. Kebutuhan akan kasih sayang atau emosi, 3. Kebutuhan latihan atau rangsangan bermain. Penilaian status gizi anak. Penilaian status gizi secara langsung. A. Antropometri. Menurut Balitbang Kemenkes RI 2010, status gizi anak umur 6-18 tahun dikelompokkan menjadi 3 kelompok umur, yaitu 6-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun. Indikator status gizi yang digunakan untuk kelompok umur ini didasarkan pada pengukuran indeks massa tumbuh menurut umur atau IMT. Indeks massa tumbuh anak dihitung berdasarkan rumus berikut. Klinis. Pemeriksaan klinis didasarkan atas perubahan-perubahan yang terjadi dan dihubungkan dengan ketidakcukupan zat gizi, menurut Suparyasa 2012. C. Biokimia. Penilaian status gizi dengan biokimia adalah pemeriksaan spesimen yang diuji secara laboratorium yang dilakukan pada berbagai macam jaringan tubuh, menurut Suparyasa 2012. D. Biofisik. Penilaian status gizi secara biofisik adalah metode menentukan status gizi dengan melihat kemampuan fungsi dan melihat perubahan struktur dari jaringan, menurut Suparyasa 2012. Metode penelitian.
Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan pendekatan cross-sectional. Studi cross-sectional adalah pengukuran variabel dependen dan variabel independen secara bersamaan dalam satu waktu menurut Chandra 2008. Sampel penelitian adalah sebagian dari ibu yang memiliki anak berusia 6-12 tahun dan sampel diambil dengan menggunakan teknik simple random sampling. Kriteria restriksi pada penelitian ini sebagai berikut. 1. Kriteria inklusi. 2. Kriteria eksklusi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurangnya, salah kata, salah presentasi juga, saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat.